Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dengan membaca basmalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya Salih qad kunta fina marjuwan qabla hada atanhana an na'budu ma ya'budu abauna wa innana lafi syakkim mimma tad'una ilaihi murib. Qalu, mereka kaum Tsamud berkata, ya Salih, wahai Salih, qad kunta fina marjuwan qabla hada, sungguh engkau ini wahai Salih adalah orang yang diharapkan di antara kami sebelum ini. Atanhana, apakah engkau akan melarang kami an na'budu ma ya'budu abauna, untuk menyembah apa yang terus-menerus disembah oleh nenek moyang kami. Wa innana, dan sesungguhnya kami lafi syakkim mimma tad'una ilaihi murib, betul-betul berada dalam keraguan yang membawa kegelisahan menyangkut apa yang engkau serukan itu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Seperti biasa hadirin, hal pertama yang kita lihat dulu dari ayat 62 surat Hud tadi adalah munasabah, keterkaitannya dengan ayat sebelumnya, khususnya ayat 61. Di dalam ayat 61-nya digambarkan oleh Allah bagaimana Nabi Shalih alaihi salam mengajak kaum beliau, kaum Tsamud, untuk hanya menyembah Allah. Artinya beliau mengajak tinggalkan syirik, karena kaum Tsamud waktu itu melakukan syirik, mereka menyembah berhala-berhala. Walau awalnya mereka tahu apa yang terjadi pada kaum Ad yang juga melakukan syirik, apa yang terjadi pada nenek moyang mereka kaum Nabi Nuh. Tapi lambat laun hadirin, mereka kembali mengulang kesalahan yang sama. Apalagi mereka diberi anugerah mempunyai peradaban yang tinggi, mampu mengukir gunung-gunung menjadi rumah tempat tinggal. Rahmati Allah. Masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Begini Nabi Shalih mengingatkan mereka agar mereka meninggalkan syirik, karena syirik adalah kesalahan fatal sebagai manusia. Mengapa kita katakan kesalahan fatal? Syirik dapat menggiring seseorang atau sekelompok orang kehilangan rasa takut pada Allah. Bila Allah saja tidak dia takuti, apalagi manusia yang lebih lemah darinya Allah saja tidak dia takuti. Maka jangan heran dia takkan malu-malu untuk berbuat zalim pada yang lain, walau itu saudara kandung sendiri, walau itu rakyatnya sendiri. Tak usah heran yang hilang rasa takut pada Allah, maka wong licik tak malu-malu menipu wong cilik. Ini kesalahan fatal. Hadirin, bagaimana respon kaum Tsamud ketika Nabi Shalih mengingatkan mereka? Tampak dalam ayat berikutnya itu. Qalu, mereka berkata, ya Shalih, wahai Shalih, qad kunta fina marjuwan qabla hada,
Engkau ajak kami meninggalkan yang kami lakukan. Engkau ajak kami menyembah menurutmu hanya Allah saja. Wahai Saleh, qad kunta fina marjuwan qabla hada. Sungguh selama ini wahai Saleh, sungguh sebelum ini, sebelum engkau berkata seperti itu, engkau sebenarnya adalah yang diharapkan di antara kami. Engkau wahai Saleh, engkau yang kami harapkan. Engkau kami harapkan meneruskan apa yang kami lakukan sebelum ini. Sebelum engkau menyalah-nyalahkan perbuatan kami, engkau kami harapkan wahai Saleh melanjutkan apa yang kami perbuat, meneruskan apa yang kami lakukan. Tapi sekarang engkau hancurkan harapan kami untuk meneruskan yang kami lakukan, padahal engkau kami harapkan. Rahmati Allah, redaksi ayat ini menggambarkan ternyata posisi Nabi Saleh alaihi salam di kalangan kaum beliau waktu itu adalah posisi yang diharapkan sebagai penerus. Ternyata sikap Nabi Saleh alaihi salam, beliau justru lebih memilih sikap sebagai pelurus. Ini yang kita renungkan dari sikap Nabi Saleh alaihi salam. Beliau tidak membabi buta menjadi penerus, walau dipuja-puji, diagung-agungkan sebagai generasi harapan yang diharapkan meneruskan. Tidak, beliau justru berposisi sebagai pelurus. Bukankah Bapak Ibu? Ini pula yang kita harapkan dari anak cucu kemenakan kita. Kita berharap hendaknya mereka tidak berposisi sebagai penerus saja, tapi juga sebagai pelurus. Karena tidak semua yang diteruskan itu lurus. Tidak semua yang diteruskan itu benar. Makanya kita butuh pelurus. Sikap Nabi Saleh alaihi salam, beliau justru berposisi sebagai pelurus. Mengapa kita harapkan ada yang berposisi sebagai pelurus, tidak hanya penerus? Hadirin, karena meminjam istilah orang kita zaman sekarang, kalau ada pelurus, mudah-mudahan dia bisa memutus mata rantai kesalahan, mata rantai dosa yang selama ini turun-temurun dilakukan. Ingat kita pesan Nabi, man sanna fil islami sunnatan hasanah. Siapapun memberikan contoh baik dalam Islam, falahu ajruha, maka dia mendapatkan balasan pahala karena melakukan kebaikan. Wa ajru man amila biha ba'dah, dan juga balasan pahala ketika kebaikannya itu ditiru, dilakukan oleh yang lain. Min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'un, tanpa sedikit pun berkurang pahala yang meniru. Dilakukan kebaikan dapat pahala, ditiru oleh orang lain masih juga dapat pahala tanpa mengurangi pahala yang meniru. Tapi sebaliknya kata Nabi, wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah, siapapun memberikan contoh buruk dalam Islam, kana alaihi wizruha, dia mendapatkan dosa karena melakukan keburukan. Wa wizrum man amila biha ba'da, dan juga masih mendapatkan dosa ketika keburukan itu ditiru, dilakukan oleh yang lain. Min ghairi ayyang qusa min auzarihim syai'un, tanpa sedikit pun berkurang dosa yang meniru. Dilakukan keburukan kita dapat dosa, masih juga kita dapat dosa ketika keburukan itu ditiru, dilakukan oleh yang lain tanpa mengurangi dosa yang meniru. Terbayang oleh kita hadirin, kalau dosa yang dicontohkan oleh nenek moyang, mungkin kita sekarang berposisi besoknya sebagai nenek moyang, sekarang kita sebagai orang tua. Dosa kesalahan yang kita lakukan turun-temurun, tak terbayangkah oleh kita mata rantai beban yang kita pikul. Makanya bercermin dari sikap Nabi Saleh ini, bersyukur kita kalau ada menjadi pelurus, tidak hanya sekedar penerus. Tegas sikap Nabi Saleh alaihi salam. Apa guna menjadi penerus bila yang diteruskan itu tidak lurus? Ya Saleh, wahai Saleh,
qad kunta fina marjuwan qabla hadza, sungguh engkau wahai Saleh sebelum ini engkau yang diharapkan di antara kami, melanjutkan meneruskan yang kami lakukan. Sekarang engkau hancurkan itu, kami takkan mengikuti engkau wahai Saleh. Atanhana, apakah engkau akan melarang kami an na'budu ma ya'budu abauna, untuk menyembah apa yang terus menerus disembah oleh nenek moyang kami? Tidak Saleh, kami takkan berhenti menyembah apa yang disembah oleh nenek moyang kami, menyembah berhala. Kenapa? Itu dari nenek moyang kami. Sehingga walau engkau menyalahkan kami, kami takkan berhenti. Kenapa? Itu ajaran nenek moyang kami. Pelajaran berikut kita terima hadirin dari ayat ini adalah ternyata di antara rahmat Allah akar penyakit kaum Tsamud membabi buta mengikut ajaran nenek moyang. Pokoknya apapun dari nenek moyang diikuti, tak peduli lurus atau bengkok, tak peduli benar atau salah, itu dari nenek moyang akan tetap kami pakai. Di titik ini terasa oleh kita pelajaran, di dalam Islam kita bercermin dari sikap Nabi Saleh, ajaran nenek moyang itu, atau yang sering kita sebut dengan adat, ajaran nenek moyang itu tidak boleh diikuti kalau dia berlawanan dengan aturan Allah dan Rasulnya. Bila tidak berlawanan, silahkan dipakai. Jangan kita mengatakan Islam anti adat, tidak. Islam tidak anti adat. Islam memakai adat, memakai ajaran nenek moyang, tapi syaratnya ada. Selama ajaran nenek moyang itu tidak menyalahi aturan Allah dan Rasulnya, tidak menghalalkan yang diharamkan, tidak mengharamkan yang dihalalkan. Kalau tidak berlawanan, Islam mengatakan silahkan dipakai. Tapi kalau berlawanan, stop, tidak boleh dipakai, walau itu berasal dari ajaran nenek moyang. Jadi tetap ada rambu-rambunya. Tidak membabi buta atas nama adat, atas nama budaya, padahal nyata-nyata salah, nyata-nyata berlawanan dengan aturan Allah dan Rasulnya, membabi buta dipakai. Tidak, ada pematangnya. Kalau tidak berlawanan dengan aturan Allah dan Rasulnya, itu disebut dengan urfun sahih dalam usul fikih. Kebiasaan adat yang benar, silahkan dipakai. Tapi kalau berlawanan, itu urfun fasid, kebiasaan yang rusak, tidak boleh dipakai, walau hanya atas nama ajaran nenek moyang, turun-temurun kami terima dari nenek moyang. Kita ambil contoh Bapak Ibu, turun-temurun mungkin dari nenek moyang, mungkin di sebagian lokasi kita ada yang berlaku masalah gadai. Kita ambil contoh sederhana, si A berhutang mungkin 10 juta. Digadaikannya sebidang tanah, sebidang ladang. Rahmat Allah. Satu sisi kita lihat kebiasaan ini betul. Apa itu? Tanah baru dikembalikan kalau uang 10 juta dibayarkan. Ini betul. Tapi di sisi lain coba kita lihat turun-temurun ajaran dari nenek moyang. Di ladang itu ada kelapa, ada pohon jengkol, ada petai segala macam, ada durian, diambil juga isinya. Rahmati Allah. Satu sisi tanah baru dikembalikan kalau uang 10 juta lunas, tapi sisi lain isi ladang orang tetap diambil. Bukankah itu punya harga? Durian punya harga, kelapa punya harga, bahkan pohon jengkol saja punya harga, buah-buahnya itu punya harga. Tidak jarang tetap diambil, bahkan turun-temurun sampai pada anak cucu. Tanah belum dikembalikan juga, hasil ladang orang diambil juga. Ingat kita hadirin, dalam Islam gadai itu bukan alat untuk mengambil keuntungan. Gadai itu alat memperkuat kepercayaan dalam hutang piutang. Hati-hati kita dengan ungkapan kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap hutang piutang yang mengambil keuntungan itu riba. Tapi ini turun temurun. Bahkan tidak jarang tadi kita katakan sampai anak cucu masih juga dipegang. Makanya sebagian ulama menyarankan bila terlanjur
mengambil isi ladang orang itu. Mungkin bisa saja karena selama ini tidak tahu, anggap saja tidak tahu. Bila terlanjur, hitung berapa isi ladang orang itu yang telah diambil. Kalau telah sampai misalnya 10 juta tadi, hutangnya tadi telah sampai, kembalikan tanah orang. Jangan berdalih ini dari nenek-nenek kami, dari nenek moyang kami seperti ini. Hati-hati hadirin. Tadi kita katakan, beruntung kita kalau ada yang menjadi pelurus tidak sekedar penerus. Dan juga ajaran nenek moyang baru dipakai kalau tidak menyalahi aturan Allah dan Rasulnya. Begini sikap Nabi Soleh alaihissalam. Hadirin, terakhir kita pahami dari ayat ini dua pelajaran dasar. Tadi kita katakan, Bapak Ibu jangan kita berkecil hati kalau anak cucu kemenakan kita ada titik waktunya mereka tidak mau meneruskan yang dilakukan nenek moyang termasuk kita. Karena kalau kita yang salah, beruntung kita mereka meluruskan langkah agar putus mata rantai dosa tadi. Yang kedua, Islam menghargai adat selama adat itu tidak menyalahi aturan Allah dan Rasulnya. Kalau salah jangan dipakai, jangan berlindung di balik kata-kata ini nenek moyang kami. Ingat, nenek moyang bukan Tuhan. Bagaimana selanjutnya? Semoga Allah izinkan kita melanjutkan pembicaraannya. Astaghfirullahalazim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.